itu Ustaz, memang dhaif, tapi itu untuk motivasi amal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu hadis dhaif itu, jangan dibaca lagi. Terus apa bacaan buka puasanya Ustaz? Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru. Tinggalkan Allah malaka sumtu itu, pakai zahabaz zama'u. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia? Itu pun dhaif juga. Dhaif juga rupanya zahabaz zama'u itu. Jadi kenapa disuruhnya pindah dari dhaif Allah malaka sumtu ke dhaif zahabaz zama'u? Padahal sama-sama dhaif. Bedanya yang Allah malaka sumtu ini guru kau yang mengajari. Kalau yang ini aku. Jadi maksudnya walaupun dhaif, kalau aku yang ngajar boleh. Itu kan namanya bodoh yang terpelihara. Allahumma laka sumtu silakan pakai, zahabaz zama'u silakan pakai. Dua-duanya boleh dipakai karena dia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram, masalah doa buka puasa. Datang yang satu, aku Pak Ustadz, zahabaz zama'u tak aku pakai, Allahumma laka sumtu pun tak aku pakai. Jadi apa kau baca? Bismillah. Itu yang paling sahih. Apa berkelahi gara-gara ini? Oh, kelahi sebelum buka puasa. Yang betul itu Allah malaka sumtu, yang betul itu zahabaz zama'u. Rupanya bukan berkelahi masalah hadis, gara-gara lapar. Begitu udah berbuka, senyum-senyum deh. Ila makna ayatnya benar, tapi tafsirnya sesat. Banyak sekarang orang menafsirkan ayat ini sesuka hatinya, seenak kepala dia saja. Berikutnya tradisi yang ketiga, mereka banyak berdoa seperti doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata dia? Allahumma atina wala tahrimna. Berikan kepadaku Ramadan, jangan sampai aku tak dapat Ramadan. Hadisnya sahih. Doa satu lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadisnya dhaif, tapi kata Imam Nawawi meninggal tahun 676, ajma'al ulama ijma' sepakat ala jawazil amal bil haditsid dhaif. Boleh beramal dengan hadis dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Guru-guru kita semua yang hadir pada subuh ini, ada Al-Mukarram Ustadz Haruna Hasim, kakak kelas saya di Al-Azhar Mesir. Ada Ustadz Ramon, seangkatan saya di IAIN Suska Pekanbaru 1996. Ada juga hadir subuh ini peneliti sanad qiraat Al-Quran yang kebetulan dari Sumatera Utara. Subuh ini akan bertolak menuju Singapura dan Malaysia. Al-Mukarram Ustadz, lupa pula namanya, Muhammad Abid Mu'affan. Lalu kemudian tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Bang Dr. Haji Hardihud. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita akan mengkaji apa saja yang dilakukan sahabat Nabi menjelang bulan suci Ramadan. Yang pertama yang dilakukan sahabat Nabi adalah hadisnya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Ada beberapa puasaku yang tinggal dulu,
tidak bisa kulaksanakan melainkan di bulan Sya'ban. Ini ucapan sahabat Nabi Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin. Jadi mereka berusaha menyelesaikan qadha hutang-hutang puasanya dulu di bulan suci Ramadan yang lewat, supaya tidak kena denda sampai lewat Ramadan berikutnya. Maka diqadhanya di bulan Sya'ban. Jadi bagi bapak ibu yang masih ada hutang di bulan Ramadan lalu, kalau mau ikut tradisi sahabat Nabi, maka masih ada kesempatan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Masih ada hari Sabtu, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 5 hari lagi mengqadha puasa yang tinggal kemarin di bulan Ramadan. Tapi masalahnya ada hadis sahih juga, idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, maka tak boleh puasa lagi. Kontradiktif. Satu hadis mengatakan kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh puasa. Satu hadis lagi mengatakan sahabat Nabi mengqadha puasanya di Sya'ban. Bagaimana solusinya kalau terjadi kontradiktif, ikhtilaf, tanaqud antara dua hadis? Maka setelah diteliti oleh para ulama, maksudnya tak boleh berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Artinya orang yang memang tak pernah puasa sunat sama sekali, tak pernah puasa Senin Kamis, tak pernah puasa Daud, tak pernah puasa Ayyamul Bait, tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dia puasa sunat, tak boleh. Tapi kalau orang memang 1 tahun dia puasa Nabi Daud, yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari, puasa sehari, maka setelah nisfu Sya'ban dia laksanakan, kata ulama tetap boleh. Yang kedua, dia mengqadha. Yang tak boleh itu memulai puasa sunat sesudah nisfu Sya'ban, tak boleh. Adapun mengqadha puasa yang lewat di masa lalu, maka hukumnya boleh. Jadi tidak ada kontradiktif kalau dilihat dengan pemahaman yang benar. Itulah mengapa ada hadis-hadis yang nampaknya bertentangan zahirnya, tapi sebenarnya pertentangan itu adalah dari lafaznya saja. Sebagaimana contohnya ada hadis menyebut innal mayyita yu'azzabu bibukai ahlihi. Mayat itu disiksa karena keluarganya menangis. Disampaikan hadis itu kepada Sayyidatuna Aisyah. Kata Aisyah, ini hadis tak betul. Mana pula bapaknya disiksa gara-gara anaknya menangis. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak mungkin memikul beban dosa orang lain. Wa alil insani illa ma sa'a. Dalam Islam, orang itu hanya menanggung dosa dia, tak ada dosa warisan. Bapak meninggal, lalu ibu menangis. Kena azab pula bapak tuh gara-gara ibu menangis. Sudahlah dulu waktu dia hidup azab juga gara-gara ibu. Sekarang sudah mati dia kena azab juga gara-gara ibu. Jangan ibu tersinggung, ibu macam ini tak ada di Batam, di luar Batam. Cuman beberapanya kabarnya udah pindah pula ke Batam. Mana mungkin? Maka setelah diteliti apa maksud orang mati ini disiksa gara-gara keluarganya menangis, rupanya kalau kita paham kronologis cerita hadis itu, baru kita ngerti tak ada kontradiktif antara hadis dengan Quran. Lalu kenapa disebut orang mati disiksa gara-gara keluarganya menangis? Karena dulu di zaman jahiliyah, orang sebelum mati itu berpesan, nanti kalau aku mati nak, tolong kau undang grup menangis.
menangis kalian rame-rame. Makin ramai yang menangis, makin hebat. Makin banyak yang menangis, meratap, suaranya melengking. Tuh hebat si Fulan. Waktu mati dia kemarin ramai kali orang menangis. Maka dibayar menangis ini. Jadi rupanya masalah menangis dibayar ini bukan zaman sinetron aja, bukan. Zaman dulu pun udah ada orang menangis dibayar. Maka dipesankannya, nanti kalau aku mati kau undang grup menangis. Datang anaknya, dilakukannya wasiat bapaknya ini. Maka bapak itu menerima azab bukan karena keluarganya menangis, tapi karena keluarganya melaksanakan wasiat dia untuk mengundang orang grup menangis. Itulah rupanya makna hadis itu. Itulah makanya tak bisa memahami hadis, memahami ayat, baca sepotong, dipahami sendiri, dibaca sendiri, diterjemahkan sendiri, dipahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Karena setelah dibaca disampaikan ke orang, ikut orang sesat semuanya. Itulah maka pentingnya berguru. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, imam ahli hadis, al-isnad minad din. Belajar ke guru bersanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka tengoklah siapa guru-guru. Hanya saja tuan-tuan guru kita dulu tak pernah menyebutkan sanad-sanadnya. Setelah dia meninggal, ditanya orang, siapa guru kau dulu? Entah, tak ingat saya, dia pun tak pernah bercerita. Nah, jadi datanglah Ustadz Muhammad Abid Mu'affan ini meneliti sanad-sanad. Sanad ini apa Pak Ustadz? Kau dapat hadis ini dari mana? Dari Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari meninggal tahun 256. Jadi jarak dia dengan Nabi itu 2 abad setengah. Tak jumpa dia dengan Nabi. Bagaimana cara dia bisa dapat hadis dari Nabi? Imam Bukhari mendapat hadis dari Imam Abdullah bin Maslamah. Imam Abdullah bin Maslamah mendapat hadis dari Imam Malik. Imam Malik mendapat hadis dari Abu Zinad. Abu Zinad mendapat hadis dari A'raj. Al-A'raj mendapat hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapat hadis dari Nabi. Silsilah dari bulan ini, inilah yang disebut dengan sanad. Sanad artinya silsilah periwayatan. Dalam Islam ini ilmu ini bersanad. Belajar hadis ada sanadnya, belajar fikih ada sanadnya, belajar baca Quran ada sanadnya. Itu untuk menjaga orisinalitas, keaslian keilmuan. Karena banyak orang tak berguru. Dibacanya Quran itu sendiri, dibacanya hadis itu sendiri, dipahaminya sendiri, dibacanya terjemah, habis itu dibilangnya mari kembali ke Quran dan Sunnah. Pas ditanya, kau kembali ke Quran? Iya. Paham kau Quran itu? Saya pakai Quran terjemah Depak. Terjemah Depak itu kan diterjemahkan orang itu, dari manusia juga. Mana ada bisa kita langsung ke Quran? Inilah pentingnya belajar. Makanya kata ulama, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang mengaji tak berguru, maka setanlah gurunya. Ustadz, kami ngajinya ke Google. Tengok dulu di Google itu siapa gurunya. Kami ngaji ke Ustadz Adi Hidayat di YouTube. Itu jelas ada orangnya. Yang maksud tak jelas ini tak jelas tak siapa orangnya. Kan banyak itu sekarang di Google itu suaranya aja ada. Anda belok ke kanan, ada lampu merah, macet sebentar. Itu suaranya aja itu, orangnya tak ada itu. Itu komputer itu. Makanya tak tahu kita intonasinya, entah dia marah, entah dia sedih, datar aja. Ada rupanya di dunia ini manusia, tapi tak ada di alam nyata. Ada. Saya bolak-balik ke Malaysia, tak pernah jumpa saya Upin Ipin. Tapi dia terkenal, tapi tak ada di alam nyata. Jadi berguru melalui YouTube boleh, dengan syarat orangnya ada. Habib Umar bin Hafiz ada,
Habib Salim Syatiri, ada Syekh Ali Jum'ah, ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada. Selama dia imam ahlus sunnah wal jamaah, maka ambillah. Tapi kalau dia khawarij, dia murji'ah, dia qadariyah, dia mu'tazilah, dia liberal, dia syiah, dia sekuler, maka jangan ambil dari orang yang tidak jelas akidahnya. Fikih bermazhab. Akidah dari siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikih dari siapa? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawuf dari siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Cara berzikir dari siapa? Imam Bahauddin Naqsyabandi, Imam Abul Hasan Asy-Syazili, Imam Abdullah Asy-Syattari, imam para ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf. Mudah-mudahan kita menjaga silsilah ini sampai hari kiamat, terjaga, terpelihara insyaallah. Amin. Tradisi yang kedua, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi menjelang bulan suci Ramadan? Ada namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Aisyah itu kan bukan sahabat Nabi, Pak Ustadz. Tadi Ustadz bilang Aisyah sahabat Nabi. Aisyah itu kan istri Nabi. Abdullah bin Abbas, Ustadz bilang sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sama-sama cucu Abdul Muttalib, ayahnya adik-beradik. Kalau begitu dia sewali, sepupu, Pak Ustadz. Sepupu itu kalau emak kita adik-beradik itu namanya sepupu. Kalau ayah adik-beradik tak disebut sepupu. Kalau kami menyebut ayah adik-beradik itu sewali. Kenapa sewali? Karena kalau mati ayah kita, dia bisa mewalikan. Maka disebut saudara sewali, karena bisa mewalikan nikah. Wali nasab, karena ayahnya adik-beradik. Oh, kami menyebutnya sepupu, Pak Ustaz. Ayo kita pakai aja lah istilah itu, terserahlah. Yang penting paham kita maknanya. Ini Abdullah bin Abbas ini kan sewali dengan Nabi, bukan sahabat Nabi. Ini istilah sahabat ini, istilah dalam ilmu hadis. Tiga dia. Man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi. Wa amana bihi, beriman dengan Nabi. Wa mata 'alal Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Siapa yang melakukan tiga ini, maka dia disebut sahabat Nabi. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, matinya Islam, itulah sahabat Nabi. Abu Lahab kalau gitu sahabat Nabi. Abu Lahab jumpa dengan Nabi, tapi kena dia dua pasal. Dia tak beriman dengan Nabi, dan dia tak mati dalam keadaan Islam. Ada yang sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam, tapi dia tidak jumpa dengan Nabi. Itulah dia Uwais Al-Qarni. Nabi di Makkah, dia di Yaman, sezaman dengan Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi. Maka dia tak disebut sahabat Nabi. Tapi Nabi kasih tahu ke sahabatnya, nanti ada laki-laki namanya Uwais Al-Qarni. Kalau dia datang kemari, minta doa sama dia, doanya mustajab, doanya makbul, kata Nabi. Sahabat heran, kenapa pula orang yang jumpa dengan engkau, berperang bersama engkau, salat dengan engkau, minta doa ke orang yang tak jumpa dengan engkau? Pokoknya nanti kalau dia datang, minta doa ke dia. Rupanya dia tak datang menjumpai Nabi karena menjaga emaknya. Itulah hebatnya orang yang menjaga emaknya. Walaupun tak jumpa Nabi, makbul doanya. Sampai akhirnya setelah Nabi meninggal, barulah dia datang ke kota Makkah, ke kota Madinah. Sahabat berlomba-lomba minta doa kepada dia, karena doanya dijanjikan Nabi diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak disebut sahabat Nabi, karena dia tak bertemu, bertatap muka, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Ada satu lagi namanya Quraib.
Quraib ini pergi dari Madinah ke Syam. Syam itu sekarang udah 4 negara: Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Ibu kota Islam waktu zaman itu namanya Damaskus. Dal, mim, shin, qaf. Cara membacanya Dimashq. Orang barat susah menyebut Dimashq. Payah dia menyebut qaf itu karena banyak lemak babi di leher. Nanti bilangnya Dimashq. Jadi dikata dia Damaskus, kata dia. Al-Qahirah, susah dia menyebut Al-Qahirah. Apa namanya? Kairo. Tulisannya Cairo. Al-Qahirah. Damaskus, Dimashq. Waktu itu yang menjadi pemimpin Muawiyah. Datanglah Quraib dari Madinah pergi ke Damaskus. Sampai di Damaskus dia melaksanakan puasa. Habis itu dia balik lagi ke Madinah. Sampai di Madinah ditanya sama Abdullah bin Abbas, kau kemarin puasa di Damaskus, Quraib? Iya. Hari apa kalian puasa? Hari Jumat. Di Madinah puasa hari apa? Hari Sabtu. Itu menunjukkan mereka mencari tahu kapan dilaksanakan puasa. Dari Madinah ke Damaskus, dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina 1239 km. 1239 km. Bisa berbeda penampakan anak bulan. Dari Batam ke Jakarta, tak tahu saya berapa, coba tengok di Google Map. Jadi bisa saja terjadi perbedaan penampakan anak bulan. Jadi yang dua mereka lakukan adalah memastikan kapan nampak anak bulan, supaya jangan sampai salah melaksanakan puasa. Yang mereka lakukan ini sumbernya dari mana? Dari perintah Nabi, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika melihat anak bulan. Waqtiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika sudah nampak anak bulan. Fa in ghumbiya alaikum, kalau bulan tertutup awan, fa akmilu iddatas Sya'ban salasina yauman, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Besok hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu tanggal 29 Sya'ban, sore seluruh orang di Indonesia menengok anak bulan. Orang Melayu menyebutnya anak bulan, orang Arab menyebutnya hilal. Maka kalau ada suami ibu yang namanya hilal, jangan kasih dia keluar Rabu sore itu, karena dia sedang dicari-cari orang. Asal nampak hilal petang Rabu itu nanti, maka berpuasalah hari Kamis. Kalau petang Rabu itu tak nampak, kalau menengok matahari pagi, kalau menengok bulan petang. Kalau nampak anak bulan petang Rabu, Kamis kita puasa. Kalau tak nampak anak bulan petang Rabu, maka hari Kamis 30 Sya'ban, Jumat kita baru puasa. Inilah Jumat terakhir makan lontong sama nasi lemak. Jumat depan. Nah, jadi banyak juga yang menyambut bulan puasa ini, dihitung-hitungnya berapa kali lagi lah sarapannya. Jumat, Sabtu. Makanya ada namanya sidang isbat. Hari Rabu malam Kamis nanti sidang isbat. Apakah saksi-saksi yang dipasang di seluruh Indonesia ini menengok anak bulan? Ada namanya Mabims. 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 M-nya menteri-menteri, A-nya agama, B-nya Brunei Darussalam, I-nya Indonesia, M-nya Malaysia, S-nya Singapura. Namanya Mabims, menteri-menteri agama Indonesia, Malaysia,
Brunei, Singapura menetapkan kapan Ramadan jatuh. Kenapa Muhammadiyah bisa menetapkan hari Kamis nanti 1 Ramadan? Karena mereka menetapkannya berdasarkan hisab atau ilmu falak, atau disebut juga dengan astronomi. Menurut ilmu falak, hari Kamis itu sudah masuk 1 Ramadan karena hari Rabu sudah nampak anak bulan. Loh, kenapa bisa nampak anak bulan? Menurut hisab, walaupun 1 derajat, 2 derajat, asal nampak anak bulan, kata saudara kita dari Muhammadiyah, sudah dianggap sebagai anak bulan. Kenapa MUI tak menetapkan itu sebagai anak bulan? Karena mereka menetapkan mabims baru dianggap anak bulan kalau besarnya 3 derajat, baru anak bulan. Muhammadiyah tak pakai itu, 1 derajat pun sudah dianggap anak bulan. Oh, baru kami paham ikhtilafnya Pak Ustadz. Iya, paham kami. Muhammadiyah tak menengok 2 derajat, 3 derajat, 1 derajat pun anak bulan. Hilal sudah dianggap. Sedangkan mabims tadi 3 derajat baru dianggap anak bulan. Kenapa dua-dua ini Ustadz sampaikan? Jangan berkelahi masalah ini. Ini ijtihad. Saya tak mau gara-gara ini suaminya Muhammadiyah, istrinya ikut NU, ikut Perti, anaknya tak puasa. Nah ini. Ya, jadi ikutilah, yakin masing-masing, laksanakan puasa. Jangan sampai keduanya berkelahi, tiba-tiba besok siang kedapatan 3-nya sama-sama makan di tempat yang sama. Sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu karena menengok anak bulan. Di setiap provinsi ini dipasanglah teropong mengintai anak bulan. Saya tak tahu di Batam ini di mana dipasang. Kalau di Pekanbaru, Nongsa, di Pekanbaru Jalan Sudirman ada gedung paling tinggi. Dari dulu disitulah dipasang teropong nih. Harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Karena memang kami di darat. Ini Pulau Sumatera, Pekanbaru itu di tengah jantungnya Sumatera. Di tengah ini resikonya berawan, apalagi banyak hutan terbakar, berasap. Asal dipasang pucuk-pucuk sawit aja nampak, tak nampak anak bulan. Makanya selalunya penampakan anak bulan, apa kata Kementerian Agama? Berdasarkan penampakan anak bulan yang dilihat oleh 2 saksi tersumpah dari Sulawesi ujung pandang karena lautnya lepas, dan dari Cilincing Jakarta Timur karena lautnya lepas. Jadi orang di laut lepas ini nampak. Apakah di Batam nampak? Wallahu a'lam bishawab. Jadi biasanya orang-orang tua dulu ada di beberapa daerah di Indragiri Hilir, Hulu, mereka menengok pakai kain tipis. Jadi kain tipis itu begini kan, petang-petang nampak anak bulan. Ada yang pakai teropong. Zaman dulu canggih, zaman sekarang canggih, dulu belum ada. Terlepas apapun yang dipakai alatnya, ini adalah suatu cara. Saya mengikut orang yang menengok anak bulan. Kalau sudah nanti 2 orang saksi bersumpah, wallahi tallahi billahi, aku menengok anak bulan, saya ikut saja, sami'na wa ata'na. Saya masih menunggu keputusan hari Rabu malam Kamis. Kalau memang nampak anak bulan hari Rabu, saya puasa Kamis. Kalau tak nampak anak bulan, Kamis masih makan lagi saya, dan hari Jumat baru berpuasa. Mudah-mudahan tahun ini serentak supaya tak rame ikhtilaf, pusing kepala kita dibuat ini. Tapi tradisi melihat anak bulan adalah yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Bila makna ayatnya benar, tapi tafsirnya sesat. Banyak sekarang orang menafsirkan ayat ini sesuka hatinya, seenak kepala dia saja. Berikutnya tradisi yang ketiga, mereka banyak berdoa seperti doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata dia?
Allahumma atina wala tahrimna. Berikan kepadaku Ramadan, jangan sampai aku tak dapat Ramadan. Hadisnya sahih. Doa satu lagi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Hadisnya dhaif, tapi kata Imam Nawawi meninggal tahun 676, ajma'al ulama ijma' sepakat ala jawazil amal bil hadisid dhaif, boleh beramal dengan hadis dhaif. Ini sekarang banyak orang asal hadis itu dhaif tolak. Berceramahlah ustaz di masjid, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Datang satu jamaah, Ustaz, hadis itu dhaif. Padahal dia baru mengaji, itulah baru kaji dia. Tapi memang dididik untuk menyepelekan ustaz, untuk mendikte ustaz. Kalau saya digitukannya, Ustaz, hadis balighna Ramadan itu dhaif. Memang dhaif, jadi apa mau kau rupanya? Hadis dhaif itu tidak boleh dipakai kalau untuk menetapkan hukum halal haram. Itu tak boleh. Hadis dhaif itu tak boleh dipakai untuk menetapkan tauhid. Kalau hadis dhaif cukup 5 syarat, boleh dipakai. Pertama, bukan dalam masalah akidah. Kedua, bukan dalam masalah dalil halal haram. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadail amal, motivasi, boleh. Bukan kata saya, kata Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Takrib An-Nawawi, kalau cukup 5 syarat bisa diamalkan. Nanti ada ustaz berceramah di masjid ini, awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Puasa itu 10 pertamanya rahmah, 10 keduanya maghfirah, 10 ketiganya itqun minan nar. Dhaif itu ustaz, memang dhaif, tapi itu untuk motivasi amal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu hadis dhaif itu, jangan dibaca lagi. Terus apa bacaan buka puasanya ustaz? Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru. Tinggalkan Allahumma laka sumtu itu, pakai zahabaz zama'u. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin dari Saudi Arabia? Itu pun dhaif juga. Hah? Dhaif juga rupanya zahabaz zama'u itu. Jadi kenapa disuruhnya pindah dari dhaif Allahumma laka sumtu ke dhaif zahabaz zama'u? Padahal sama-sama dhaif. Bedanya yang Allahumma laka sumtu ini guru kau yang mengajari. Kalau yang ini aku. Jadi maksudnya walaupun dhaif, kalau aku yang ngajar boleh. Itu kan namanya bodoh yang terpelihara. Allahumma laka sumtu silakan pakai, zahabaz zama'u silakan pakai. Dua-duanya boleh dipakai karena dia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram, masalah doa buka puasa. Datang yang satu, aku Pak Ustaz, zahabaz zama'u tak aku pakai, Allahumma laka sumtu pun tak aku pakai. Jadi apa kau baca? Bismillah. Itu yang paling sahih. Apa berkelahi gara-gara ini? Oh, kelahi sebelum buka puasa. Yang betul itu Allahumma laka sumtu, yang betul itu zahabaz zama'u. Rupanya bukan berkelahi masalah hadis, gara-gara lapar. Begitu udah berbuka, senyum-senyum deh. Ini pentingnya mereka berdoa kepada Allah, minta sampaikan ke Ramadan. Andai mati kita, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, mati kita dalam 5 hari ini, tak sampai ke Ramadan, insya Allah dapat pahala puasa Ramadan, karena doa kita minta disampaikan ke Ramadan. Makanya doa saya tadi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Niyatul mu'min khairan min amalihi.
Niat orang yang berpuasa lebih baik daripada orang yang berpuasa. Ini kalimatnya sahih, tapi nanti kalau orang yang tak paham, ya tak puasa. Jumpa sama orang puasa, kau tak puasa. Niatul mukmin khairum min amali. Niat aku lebih baik daripada kau yang berpuasa. Maksudnya bukan begitu, bodoh. Kita ini kalau bodoh belajar, kalau pandai mengajar. Jangan pandai tak terikut, bodoh tak terajar. Diletak di belakang menanduk, di muka menyipak. Kalau ada orang model begini, sabar-sabarkan, Idul Adha nanti kita selesaikan. Jadi maksudnya niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Ada orang berniat mau masuk Ramadan, mati dia, tak jadi berpuasa, maka dia dapat pahala Ramadan. Dan ada orang yang umurnya sampai ke Ramadan, tapi di Ramadan itu dia ria, dia sum'ah, diceritakannya amalnya. Maka yang mati tak sempat ke Ramadan, tapi niatnya lebih baik daripada yang sampai ke Ramadan, tapi kena ria dan sum'ah. Jelas? Memang kalau belum sarapannya agak kurang jelas, payah nangkap memang. Itu maka suara saya gas habis-habisan. Makanya kita berniat baik, berpikir baik, bercakap baik, beramal baik. Datang yang baik sampai ke Ramadan, alhamdulillah. Mati sebelum Ramadan sudah dapat. Makanya orang yang berniat tahajud malam tadi, aku berniat tahajud, bangunnya pas azan subuh. Allahu Akbar, Allah. Tak tahajud abang dek, kebetulan istrinya udah mengaji. Abang sudah dapat pahala tahajud. Lalu tidur abang tadi sodakoh dari Allah. Tapi jangan tiap malam. Sekali-sekali bisa, tiap malam. Tiap malam terlambat. Lalu suami saya, Pak Ustadz, jam 8 pula subuhnya lagi. Yang keempat, apa yang dilakukan sahabat Nabi menjelang puasa itu? Kata Salamah ibnu Kuhail, namanya Salamah ibnu Kuhail, mereka menjadikan bulan Ramadan ini, bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan, Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran. Kalau satu namanya Qari, kalau dua namanya Qari'ani, kalau 3, 4, 5 namanya Qurra. Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran. Jadi mereka membaca Quran, membiasakan diri dari mulai Sya'ban. Nanti ketika sudah di Ramadan, terbiasalah dia menghatamkan Quran. Ada satu riwayat yang meriwayatkannya Rabi' Al-Muradi, murid Imam Syafi'i. Yang kedua Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Riwayatnya mengatakan, kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Allah bisa karena biasa. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya tradisi membacakan kitab Muwatta. Kalau sudah sampai Ramadan, Muwatta ditutup, lalu dirubah menjadi majelis khatam Quran. Jadi banyak juga orang sekarang, untuk apa banyak-banyak khatam kalau tak paham? Yang penting tuh baca Quran paham. Itu di luar Ramadan, Bang. Di dalam Ramadan ini orang berlomba memperbanyak khatam Quran. Itu maka tadarus. Tadarus. Jadi sebelum masuk Ramadan, belilah Qurannya. Saya belikan Quran almarhumah emak saya sebesar meja ini. Ya udah tua, umur 70, tak jelas nampaknya huruf.
Belikan Quran tuh orang tua kita, balik dari sini singgah ke pasar, toko buku, belikan Quran besar, berikan rehalnya, senang hati dia. Oh lah, untuk persiapan aku baca Quran nanti. Bagus kau nak, sayang sama aku, kau belikan Quran. Kau udah beli, aku belikan untuk emak aja, dapat pahalanya. Beli juga untuk kita. Quran ada tajwidnya, merah putih, hijau kuning berwarna. Ada asbabun nuzulnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya, 5 isinya, harganya 150.000. Anggaran untuk sepatu 1 juta. Padahal guna sepatu cuman menjaga tapak kaki dari tai ayam. 1 juta harga sepatu. Ini Quran yang menjaga kita dari azab neraka. Quran akad nikah tahun 80 dulu. Udah tak berbaju lagi Quran juga. Ada pula Quran itu yang disimpan di dalam kotak kayu jati, dibalut kain sutra, dipaku sampai mati, tak dibuka-buka. Bukan begini memuliakan Quran. Belilah Quran untuk disiapkan. Balik dari sini ke toko buku, beli Quran 4. Suami, istri, anak-anak, supaya mereka nanti membaca Quran. Tulis di sampul, hadiahku untuk anak biniku, Quran tahun 1444 Ramadan Hijrah. Mudah-mudahan kalian menjadi ahli Quran. Mati kita nanti, dibukanya Quran itu, meleleh air mata dia menengok. Inilah Quran hadiah almarhum ayah dulu. Itu lebih baik daripada nasihat bebuih mulut. Baca Quran, baca Quran. Tak belum tentu tersentuh dalam hatinya. Begitulah mereka dulu menjadikan bulan Sya'ban ini Syahrul Qurra, dari riwayat Salamah bin Kuhail. Yang kelima, la ya'kulu illa ma'a ashabi. Abdullah bin Umar, dia mengundang kawan-kawannya lalu makan dia bersama-sama. La ya'kulu, dia tidak makan illa ma'a ashabi, kecuali dengan sahabatnya. Saya pun sudah saya catat itu. Nanti hari Selasa mengundang si fulan, udah saya WA kan. Nanti habis maghrib datang kalian ya, kita makan bersama menyambut bulan suci Ramadan. Apa kata Sayyidina Ali? Aku membeli 1 sok gandum. 1 sok gandum itu 4 mud. 1 mud itu 7 ons setengah. 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah. 3 kilo gandum. Ku beli, ku masak, makan dengan kawan-kawanku. Ahabbu ilayya, lebih aku suka daripada aku pergi ke pasar, ku beli 1 budak hamba sahaya, ku bebaskan fisabilillah. 1 orang budak harganya lebih mahal daripada 1 ekor onta. 1 ekor onta termurah 50 juta. Budak lebih mahal. Lebih suka lagi aku membeli 1 gandum, 1 sok gandum, masak, makan bersama sahabat. Mungkin ada selama ini cakap kita menyinggung perasaannya. Galak patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat mau dicari. Minta maaf sambil makan bersama, mengeratkan silaturahim. Maka ini baik sekali. Inilah tradisi yang biasa kita lakukan di Nusantara. Menjelang bulan puasa, undang jiran, tetangga, kawan, sahabat, makan bersama, menyenangkan hati orang. Begitu saya sebutkan makan, langsung masuk kue kotak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya masalahnya kalau udah masuk ini hilang pula bahan ceramah saya ini lah. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi, dilanjutkan oleh para sahabat Nabi. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Waktu sholat Batam, waktu sholat Batam, maghribnya jam
6.15. Jam 6.15. Sekarang sudah jam 6.19. Sudah boleh sholat sunat isyraq. Maghrib 6.18. Ikhtilaf antara Google dengan masjid. Kalau ikhtilaf mana dipakai? Pakai masjid. Jam saya sekarang jam 6.16. Jam masjid jam 6.20. Sekarang tak masalah. Sekarang tak masalah. Tapi di bulan puasa ini bermasalah. Tolong tertibkan semua jam. Itu 6.20. Itu salah. Itu nanti sebelum Ramadan, daripada bekalahi orang di sini, tengoknya ini belum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kebiasaan baik yang dilakukan sahabat Nabi, dilanjutkan oleh tabi'in sampai ke guru-guru kita, diajarkannya kepada kita. Termasuklah subuh ini saya sampaikan sebagai bekal kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita dan dijadikan Ramadan ini amal kita lebih baik daripada Ramadan yang lalu-lalu. Ala hadzal niyat, untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma atina wa la tahrimna. Berikanlah Ramadan kepada kami, jangan sampai kami tak dapat Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma tawwil umrana. Berkahi umur kami dengan ibadah di bulan Ramadan. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Jadikan kami orang yang membaca, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal dan barakah supaya kami dapat bersedekah di bulan Ramadan. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, waliman dakhala buyutana, tamu-tamu kami, waliman ahsana ilaina, orang yang sudah berbuat baik kepada kami. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Jadikan kami, anak cucu kami, keturunan kami, orang-orang yang membaca, mengajarkan, mengamalkan Al-Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina. Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana kami. Allahumma khtim bis salihati a'malana. Tutuplah amal kami ini dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.